Pernahkah kamu memperhatikan ada orang yang ketika menghadapi masalah langsung panik, ada yang langsung marah, ada juga yang langsung menyalahkan orang lain. Tapi ada seseorang yang berbeda. Semakin keadaan menjadi kacau, semakin tenang dia terlihat. Pertanyaannya, apakah mereka memang terlahir sebagai orang yang tenang? Atau apakah ketenangan adalah sesuatu yang mereka latih setiap hari? Hari ini, kita akan membahas 7 kebiasaan orang yang tetap tenang dalam situasi apapun. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu suka pembahasan tentang kehidupan, kebiasaan, dan cara kita memahami diri sendiri, jangan lupa like dan subscribe. Sekarang, mari kita mulai. 1. Tidak langsung bertindak ketika emosi memuncak. Orang yang tenang bukan berarti mereka tidak marah. Mereka tetap marah, tetap kecewa, tetap takut. Tapi mereka tidak langsung bertindak berdasarkan emosi tersebut. Ketika emosi sedang tinggi, mereka belajar untuk berhenti sejenak. Tarik napas, diam, lalu berpikir, kalau saya bertindak sekarang, apakah saya akan menyesal nanti? Karena terkadang, kita bukan menyesal karena apa yang terjadi kepada kita. Kita menyesal karena bagaimana kita bertindak ketika emosi menguasai diri kita. 2. Tahu apa yang bisa dikendalikan. Orang yang tenang tidak menghabiskan energinya untuk mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Orang lain mau berkata apa, kita tidak bisa mengendalikannya. Orang lain mau menyukai kita atau tidak, kita juga tidak bisa mengendalikannya. Dan apa yang sudah terjadi tidak bisa kita ubah. Tapi apa yang kita lakukan setelah itu masih berada dalam kendali kita. Karena itu, orang yang tenang lebih sering bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Daripada terus bertanya, kenapa ini terjadi kepada saya? 3. Tidak menganggap semua hal sebagai serangan pribadi. Terkadang, seseorang berbicara kasar kepada kita. Kita langsung berpikir, dia memang membenci saya. Seseorang tidak membalas pesan kita. Kita berpikir, dia sengaja mengabaikan saya. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Orang yang tenang belajar untuk tidak terlalu cepat membuat kesimpulan. Mereka tidak membiarkan setiap perkataan orang lain mengendalikan suasana hati mereka. Karena mereka sadar, tidak semua hal adalah tentang kita. 4. Berhenti sebelum memberikan respons. Ada perbedaan antara reaksi dan respons. Reaksi terjadi secara spontan, sedangkan respons memberikan kita waktu untuk memilih. Contohnya, seseorang memprovokasi kita. Reaksi kita mungkin langsung membalas. Tapi orang yang tenang mungkin akan berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah hal ini benar-benar layak mendapatkan energi saya? Terkadang, kita tidak perlu menang dalam setiap perdebatan, tidak perlu menjawab setiap provokasi, dan tidak perlu membuktikan bahwa kita benar kepada semua orang. Karena ketenangan juga berarti tahu kapan harus berbicara dan kapan harus melepaskan. 5. Tidak membesar-besarkan masalah di dalam pikiran. Ada masalah yang sebenarnya kecil, tapi menjadi sangat besar karena kita terus memikirkannya. Bagaimana kalau ini gagal? Bagaimana kalau mereka berpikir buruk tentang saya? Bagaimana kalau sesuatu yang lebih buruk terjadi? Akhirnya, kita bukan lagi menghadapi masalah yang sebenarnya. Kita sedang menghadapi puluhan kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi. Orang yang tenang mencoba kembali kepada fakta. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bukan apa hal terburuk yang mungkin terjadi. Karena terkadang, pikiran kita sendiri jauh lebih menakutkan daripada masalah yang sedang kita hadapi. 6. Belajar menerima ketidakpastian. Kita ingin semuanya jelas. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Kita ingin tahu apakah keputusan kita akan berhasil. Kita ingin tahu apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tapi, kehidupan tidak memberikan semua jawaban itu. Dan semakin kita berusaha memastikan sesuatu yang memang tidak bisa dipastikan, semakin gelisah kita. Orang yang tenang belajar menerima satu hal. Tidak semua hal harus kita ketahui sekarang. Terkadang, kita hanya perlu melanjutkan langkah dan menghadapi apa yang datang ketika waktunya tiba. 7. Membawa ketenangan mereka sendiri. Dan ini mungkin yang paling penting, orang yang benar-benar tenang bukan hanya tenang. Ketika keadaan di sekeliling mereka baik, mereka belajar membawa ketenangan itu bersama mereka.
Ketika orang lain panik, mereka mencoba berpikir. Ketika orang lain marah, mereka mencoba memahami. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, mereka mencoba menyesuaikan diri. Karena mereka sadar, kita mungkin tidak bisa mengendalikan badai yang datang. Tapi, kita masih bisa belajar bagaimana tetap berdiri ketika badai itu datang. Jadi, mungkin orang yang tenang bukanlah orang yang memiliki kehidupan paling mudah. Mereka juga memiliki masalah. Mereka juga pernah marah. Mereka juga pernah takut. Mereka juga pernah kecewa. Hanya saja, mereka belajar satu hal yang sangat penting. Emosi adalah sesuatu yang kita rasakan. Tapi, emosi tidak selalu harus kita ikuti. Kita bisa marah tanpa bertindak berdasarkan kemarahan. Kita bisa takut tanpa membiarkan ketakutan menentukan keputusan kita. Kita bisa kecewa tanpa membiarkan kekecewaan menghancurkan hari kita. Dan mungkin itulah sebenarnya arti dari menguasai ketenangan. Bukan menjadi manusia tanpa emosi, tetapi menjadi manusia yang masih mampu memilih tindakannya. Meskipun emosinya sedang sangat kuat. Kalau kamu melihat kembali, 7 kebiasaan tadi, mana yang paling sulit untuk kamu lakukan? Bagi saya, mungkin masih banyak yang harus saya pelajari. Karena saya juga masih belajar untuk menjadi lebih tenang dalam situasi yang tidak selalu tenang. Kalau pembahasan ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa like dan subscribe. Karena mungkin kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi dalam hidup. Tapi kita selalu bisa belajar bagaimana memilih untuk menghadapinya. Sampai jumpa di video berikutnya.